Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mohon maaf, pagi ini saya baru update kembali. Saya juga baru keluar kota dan ke pelosok yang nggak ada sinyal. Juga saya nggak mantau market, baru pulang tadi subuh. Mantau market sudah longsor ya, sudah longsor terjun. Kuatkan mental kalian. Jangan mikiri yang macam-macam. Ini adalah game dalam bermain cryptocurrency, hal yang biasa. Yang penting arahnya akan ke atas dan setiap akan terjadi terbang tinggi ke atas pasti ada bantingan manipulasi. Kalau kita melihat data-data on-chain yang ada dengan pemborongan 41 triliun BTC dari MicroStrategy ya, Michael Saylor dari MicroStrategy ya, dan juga banyak adopsi koin-koin lain seperti ETH, Binance, dan arah market sebenarnya akan ke atas. Ini semua daripada permainan game saja. Kita akan bahas TA dulu di sini supaya kalian tidak pada ketakutan ya. Arahnya itu tetap saya yakin akan ke atas, Drama itu ini mirip sekali dengan di sini. Ketika akan terbang ke atas sampai sini, ini dibanting dulu seperti ini baru akan pump ke sana. Ini juga sama, ini sudah arahnya akan ke atas, mirip-mirip dengan ada kondisi di sini, mirip dibanting dulu, nanti saya yakin arahnya ke atas karena ini di bulan Agustus ini udah ada awan hijau ya. Pembelian yang tepat RSI nya juga ini sangat sudah di bawah, akan tetapi kalian harus cicil dulu, dalam arti kalau kita turun lagi nanti agak dalam, kita sudah masih punya dana untuk ambil di bawah. Kalau toh turun naik, kita sudah punya barang untuk ke atas, kok jadi kelepotan. Jadi kita ulang lagi sedikit, ini akan dipam ke atas, tapi ini dibanting dulu manipulasi setelah menembus di awan Ichimoku yang resisten. Dan ini sama juga, ini sudah mampu menembus awan Ichimoku yang resisten, sudah ditembus, kemudian turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, ini sudah hampir bottom. Kita harus cicil. Kalau kita cicil, seandainya turun sampai di bawah sini, kita masih punya dana untuk ngambil di sini. Kalau umpamanya di sini langsung diangkat naik, kita sudah punya barang. RSI nya sudah mendekati bottom, sudah di bawah. Ketika orang pada ketakutan, berkutakan seperti ini, harga turun untuk pemain-pemain kripto yang tangguh, ini saja untuk masuk. Dan setiap turun, koin-koin yang bagus dari dulu tidak pernah akan scam, selalu akan naik kembali. Entah itu Shiba, entah itu Doge, entah itu PP, dalam penurunan pasti akan naik kembali. Dan ini sudah awan hijau sudah terbentuk di sini. Sebetulnya ini manipulasi benar, nggak ada yang namanya turun di merah, itu nggak ada. Selama ini untuk daily selalu naik di merah walaupun dibanting dulu arahnya ke atas ya, selalu turun di hijau. Untuk merah itu selalu naik. Kenapa ini turun di sini? Adalah permainan yang sudah saya jelaskan video yang lalu, bahwa di sini ada peran manipulasi harga yang kadang-kadang tidak sebenarnya dalam arti ada dana besar market maker yang memainkan ya peran untuk turunkan ataupun naikkan barang, ada di situ untuk melikuidasi leverage tinggi ataupun ngambil stop loss yang ada di bawah. Kadang-kadang dia ngambil stop loss tuh di resisten sini ya, di support sini. Orang-orang pada kalau nanti di support ini kemudian nggak tahan kuat, dia akan ngambil stop loss di bawah, barangkali nanti terjun di bawah lagi. Kadang-kadang stop loss di sini akan dibawa ke bawah, diambil lagi, kita ditipu, kemudian pump lagi ke atas. Saya yakin market arahnya akan ke atas, nggak perlu pakai takut. Untuk pemain kripto yang handal, di saat ini turun, RSI juga sudah di bawah, saatnya masuk ya. Kita langsung juga untuk BTC, Bitcoin dominannya juga nggak begitu sampai 65 kayak kemarin, arahnya sudah ke bawah karena ini sudah 61 ya, kemarin sempat 65 ya. Begitulah, saya rasa akan ke bawah ya. Ini juga sudah makin bulan Agustus akhir atau bulan September menjadi momen mini alt season ya, mudah-mudahan akan terjadi ya. Kalau kita lihat juga, kita harus bersabar dulu, kita cek berita-berita di sini.
mungkin bulan Agustus akhir ya, bulan Agustus akhir ya, ini sebetulnya udah mau turun ya, udah mau turun ke bawah. Mungkin bulan Agustus akhir atau bulan September menjadi momen mini all season ya. Pokoknya sabarlah, semua kita ngikut market, bukan market yang ngikut kita. Dan kita juga kalau melihat fakta-fakta yang gila dengan kondisi penurunan ini, kita lihat strategi gila Michael Saylor borong BTC sampai 41 triliun. Ini mantap, rekor terbaru di dunia kripto. Kondisi turun gini dengan manipulasi bandar, di situ ada yang namanya bandar mau naikkan turunkan harga, terutama dengan market maker yang sudah saya jelaskan video yang lalu. Ini MicroStrategy juga rekor baru ya dalam memborong BTC yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi kondisi turun gini hajar saja ya. Jadi 3 permintaan tinggi produk inovatif Bitcoin jadi mainstream ya. Permintaan besar terhadap produk seperti STRC menunjukkan bahwa semakin banyak institusi mencari instrumen yang menggabungkan yields ala obligasi dengan ekspansur kripto. Ini menjadi solusi ideal bagi investor besar yang tidak bisa ataupun belum berani memegang Bitcoin secara langsung ya. Jadi sebetulnya dengan turun gini waktunya hajar. Ada 5 fakta penting Bitcoin calms before the storm. The stores data Binance bocorkan sinyal pergeseran besar. Apa yang terjadi saat ini? Dunia kripto dan cryptocurrency tengah dibuat penasaran oleh data terbaru dari Binance. Ya, ini menarik juga kita bahas dunia kripto dan cryptocurrency tengah dibuat penasaran oleh data terbaru dari Binance yang mengindikasikan potensi perubahan besar pada harga Bitcoin. Banyak analis menyebut kondisi pasar saat ini sebagai calms before the storm. Tenang, jadi tenang sebelum badai besar. Apa artinya? Apa saja data krusial dan sinyal yang perlu diwaspadai oleh investor? Berikut ulasan lengkapnya. Bitcoin diam di tengah volatilitas kripto. Badai besar yang mana ini? Dalam beberapa pekan terakhir harga Bitcoin terlihat cenderung stabil meski ekosistem cryptocurrency tetap ramai isu dan perkembangan. Banyak trader mulai bertanya-tanya apa fase tenang ini akan berakhir dengan pergerakan besar. Data Binance menunjukkan aktivitas order book yang relatif tipis, artinya baik pembeli maupun penjual utama sedang menahan diri menunggu katalis kuat berikutnya. Kedua adalah likuiditas tipis, potensi lonjakan harga semakin besar. Salah satu indikator kunci dari data Binance adalah menipisnya likuiditas di sekitar level harga utama Bitcoin. Kondisi ini sering menjadi sinyal klasik bahwa pergerakan harga besar bisa terjadi dalam waktu dekat, karena order besar di satu sisi dapat memicu lonjakan ataupun penurunan tajam. Mudah-mudahan lonjakan ya. Para trader yang berpengalaman menyarankan untuk memperhatikan perubahan volume dan aktivitas well sebagai pemicu lonjakan awal volatilitas. Wah, kita harus bersabar kalau melihat. Coba kita cek juga di CMC. Udah berapa hari ini saya nggak ngecek ini ya untuk PP ya, 2 hari lah saya habis keluar kota. Ini SPK juga masih bisa untuk kalian hajar. Ini menurut saya SPK mudah-mudahan ini stabil. Ini SPK ini 1,6, ini koin yang stabil ya, masih 1,7 triliun. Harga 1,6 yang saya bahas kemarin masih 600 rupiah, ini udah 1.600 lebih ya. Mudah-mudahan akan seperti ini SPK ini. Kita ada salah satu koin, ini bukan meme coin ya, berbasic Binance, ini bisa untuk investasi long. Saya rasa sudah, karena ini koin sudah masuk Binance, Coinbase ya, eseng-eseng tier 1 Binance, Bitget, Coinbase, OKX, Maxi, banyak. Ini saya ada whole coin ini karena saya rasa ada potensi ke depan, mumpung kita awal masih membeli dan market cap masih kecil banget, dan koin yang punya project saya pilih ini. Kita akan lihat PP. Kalau PP kastanya beda lagi, meme coin yang mampu
mengalahkan koin-koin real project, dan rankingnya pun nggak kemana-mana, masih berada di 28. Rankingnya nggak kemana-mana, masih ada di 28 ya. Naik turun saya rasa hal yang wajar saja dalam dunia kripto. Selama kita nggak CL ya, kita hold, hanya nominal yang naik turun, tapi suatu saat juga akan terjadi pembalikan kembali saya rasa ya. Pokoknya lagi kita mengalami ujian, cobaan. Holdernya juga meningkat terus, market capnya, kapitalisasinya 74 turun. Pokoknya kita ngikuti saja. Saya yakin arahnya akan ke atas lah, nanti akan ke atas. Semua adalah manipulasi saja ya. Saya yakin akan ke atas, akan seperti ini nantinya kawan. Saya yakin akan seperti ini ya. Jadi ya tepat ini, seperti ini. Kalau dilihat dari awan Ichimoku ini juga sama arahnya akan seperti ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, nggak perlu takut, rezeki nggak akan kemana. Tunggu sampai pembalikan arah kembali. Oke, mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin. PP holder PP semakin turun semakin serok, semakin turun semakin serok. Akan tetapi dalam dunia kripto naik turun hal yang biasa. Kalian tetap dior. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Selebihnya riset sendiri dan tanggung jawab risiko masing-masing. Sudah saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun carry dadakan. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP jos.